Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan prediksi soal kuantitatif TPS UTBK tahun 2021. Kali ini pada bagian yang kelima. Silahkan disimak dari awal hingga akhir. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah dan tentunya bisa menjadi modal kalian untuk bisa melewati tes UTBK ini dengan baik ya. Dan berharap semoga kalian bisa diterima di perguruan tinggi terbaik yang kalian harapkan ya. Oke, perhatikan permasalahan yang diberikan ya. Pak Budi memperoleh R rupiah setiap minggu dan membelanjakan B rupiah seminggu. Dalam berapa minggu ia akan memiliki uang Q rupiah? Jadi tentunya kita di sini diminta untuk merumuskan pernyataan-pernyataan yang diberikan ya. Jadi kalau diperhatikan bahwa uang Pak Budi dalam seminggu itu dia memperoleh R rupiah, membelanjakan B rupiah, berarti R min B. Artinya, dalam waktu N minggu, berarti nanti uang Pak Budi itu N dikali R dikurangi B. Ini nanti nilainya sama dengan Q, ya, karena di sini diberikan bahwa dalam berapa minggu ia akan memiliki uang Q rupiah. Misalkan N minggu, berarti N dikali R min B, uangnya sama dengan Q rupiah. Sehingga nanti bisa kita peroleh nilai N sama dengan Q dibagi R min B. Jadi N itu satuannya adalah minggu. Dalam berapa minggu ia memiliki uang Q rupiah. Berarti Q dibagi R min B. Oke, bisa dipahami ya. Ini cukup sederhana, tapi membutuhkan kecermatan kita ya dalam merumuskan pernyataan-pernyataan yang diberikan. Oke, berikutnya diagram berikut menunjukkan bahwa siswa yang memilih salah satu dari 5 pilihan jawaban. Jika pilihan terbanyak merupakan jawaban yang benar, berarti jawaban B ini jawaban yang benar nanti ya, maka persentase siswa yang terkecoh dalam mengerjakan soal adalah berapa? Berarti nanti yang terkecoh yang memilih A, C, D, dan E. Sementara jawaban benarnya adalah B. Karena kita diminta mendapatkan persentasenya, berarti kita harus hitung dulu berapa banyaknya siswa terlebih dahulu ya. Banyaknya siswa berarti nanti 300 ditambah 1100 ditambah 100 ditambah 600 ditambah 400 ya. Ini 1000, 1100, 2200, 2500. Jadi jumlah siswanya 2500. Yang jumlah siswa yang terkecoh dalam menjawab berarti nanti 300 tambah 100 tambah 600 tambah 400 ya. Kalau dihitung sama dengan 1400. Persentase siswa yang terkecoh berarti nanti dibandingkan dengan jumlah siswa ya, dikali 100%. Berarti persentase siswa terkecoh nanti 1400 dibagi 2500 kali 100% ya. 02 ini bisa menyederhanakan, 100 bagi 25 tentunya dapat 4 ya. 4 kali 14 sama dengan 56%. Jadi persentase siswa yang terkecoh dalam mengerjakan soal adalah 56% ya. Oke. Sekarang perhatikan pola ya. Jika pola aritmetik pada segitiga A dan segitiga B identik, maka nilai dari N adalah berapa ya. Jadi kita dari segitiga yang mana ada sisinya ada angkanya dan juga di tengah ada juga angkanya, ini dari A dan B ini memiliki pola aritmatik yang identik yang sama ya. Kita diminta untuk mendapatkan nilai N.
Tentu sebenarnya untuk menyelesaikan ini bisa digunakan trial and error ya, untuk kemudian bisa ditarik simpulan ya. Kalau kita perhatikan pola pada segitiga A, kita coba trial and error ya, maka nanti kalau dicoba 17 ditambah 13 itu 30 ya, kemudian dibagi 10 ya, tentunya sama dengan 3 ya. Jadi 17 ditambah 13 dibagi 10, jadi 30 dibagi 10 sama dengan 3. Nah, kemudian pola ini kita terapkan pada pola segitiga B ya. Berarti nanti 34 ditambah 66, jadi hasilnya tentunya adalah 100 ya. 100 dibagi N sama dengan 25 ya. Jadi 34 ditambah 66 dibagi N sama dengan 25. 34 ditambah 66 adalah 100. 100 dibagi N sama dengan 25, tentulah N-nya sama dengan 4 ya. Oke, ini cukup sedikit jeli dan tidak pantang menyerah dalam mencari polanya ya. Oke, sekarang perhatikan, ayah, ibu, dan 4 orang anak akan pergi makan di suatu restoran ya. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Jika ayah dan ibu ingin selalu duduk berdampingan, maka banyak cara pengaturan duduk yang mungkin adalah berapa ya. Jadi ini adalah konsep dari permutasi siklis ya, atau pada permutasi melingkar. Di sini ada 6 orang, yang mana nanti ayah dan ibu itu inginnya selalu duduk berdampingan. Nah, berarti ini nanti tempat duduk yang akan dikapling oleh ayah dan ibu misalkan ya, yang selalu berdekatan. Berarti kalau kita pandang permutasi siklisnya, ini berarti nanti ini dianggap satu objek ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi permutasi siklisnya nanti ada 5 objek. Ingat bahwa permutasi siklis itu untuk n objek, maka banyaknya permutasi atau banyaknya cara yang mungkin adalah n-1 ya, faktorial. Jadi kalau misalkan ada 5 orang duduk melingkar, maka banyak cara duduk atau pengaturan duduknya 5 dikurangi 1 faktorial. Oke, maka banyak cara duduk di sini nanti permutasi siklis dari 5 objek ya, berarti 5 dikurangi 1 faktorial. Tapi ingat ya, bahwa ayah dan ibu ini nanti bisa juga saling bertukar tempat ya. Nah, kali ini berarti ada 2 tempat diperebutkan 2 orang, berarti 2 faktorial. Berarti 5 dikurangi 1 faktorial adalah untuk permutasi siklis duduk melingkar di meja bundar ini, dikalikan ayah dan ibu bisa saling bertukar tempat ya. Banyaknya adalah 2 faktorial. Sehingga 5 dikurangi 1, 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 dikali 1 ya. Maka kalau kita hitung 4 kali 3, 12 kali 2, 24. 24 kali 2 ya, sama dengan 48. Jadi banyaknya cara pengaturan duduk yang mungkin dari ketentuan yang diberikan sebanyak 48 ya. Oke, permasalahan berikutnya, sebanyak X buah permen dibagikan kepada N orang anak, di mana setiap anak mendapat 5 permen. Jika banyak anak bertambah 1, maka tiap anak akan mendapat 4 permen dan masih bersisa 1 permen yang tidak dibagikan. Banyak N anak adalah berapa ya? Oke. Jadi ini kalau kita amati bahwa N orang anak itu nanti kalau dari pernyataan yang pertama, X buah permen dibagikan ke N orang anak itu ternyata masing-masing dapat 5 permen. Berarti
banyaknya permen, misalkan itu di sini adalah X, maka nanti X sama dengan 5 dikali N. Karena X buah permen itu bisa dibagi ke N orang anak, masing-masing dapat 5. Berarti banyaknya permen 5 dikali N. Sementara jika banyak anak bertambah 1, berarti anaknya sekarang bukan N lagi tapi N plus 1. Dan masing-masing mendapatkan 4 permen. Jadi 4 dikali N plus 1. Ingat di sini masih bersisa 1 permen yang tidak dibagi, berarti plus 1. Jadi kalau kita ulang lagi ya, ini adalah permennya dibagi ke 4 orang, dibagi ke N plus 1 anak, masing-masing dapat 4 dan bersisa 1. Oke, kita sudah dapatkan persamaannya. Dari persamaan ini maka bisa kita dapatkan nilai N. Ya berarti nanti 5N sama dengan 4 kali N plus 1 ditambah 1. 4 kali N, 4N, 4 kali 1, 4 ditambah 1, 5. Ya berarti 5N sama dengan 4N plus 5. Maka dengan mudah kita bisa dapatkan nilai dari N. Ini nanti kita pindah ke sini. 5N dikurangi 4N. Tentunya sama dengan N sama dengan 5. Oke. Jadi banyaknya anak sebanyak 5 orang ya. Jadi nanti kalau dicek berarti banyaknya permen 5 kali 5 25. Berarti kalau ini nanti 6 orang berarti kali 4 24 ditambah 1. Betul ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah dan tentu kalian semakin siap untuk mengikuti UTBK di 2021 dan sukses diterima di perguruan tinggi terbaik yang kalian harapkan. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.